Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Diuni dengan NIM 15119029. Perkenalkan, nama saya Novia Damayanti, NIM 151190085. Saya Yohanes Baptista Raditya, NIM 151190069. Saya Teresa Damayanti, NIM 1511951. Kami akan menjelaskan hasil kerja kami tentang manipulasi ekonomi Cina. Dalam beberapa dekade terakhir, Cina merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki pertumbuhan ekonomi paling cepat dengan ukuran terbesar. Pesatnya pertumbuhan ekonomi ini dimulai dari reformasi ekonomi yang Cina alami, yaitu pasca reformasi sosialis yang menerapkan pengaturan sesuai dengan rezim komunis Cina, menjadi tonggak ekspansi kekuatan ekonomi Cina hingga saat ini. Pada tahun 1980-an sampai awal 2000, GDP Cina mampu tumbuh dalam kisaran 10% per tahunnya yang kemudian melambat di tahun 2019 dengan adanya perang dagang dengan Amerika. Namun, sejak kemunculan pandemi COVID-19, perekonomian Cina juga harus menerima dampak. Dikarenakan oleh pandemi, Cina banyak mengalami berbagai kerugian dan selama tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Cina pun terhambat dengan persentase 1,2% dari awal target 6% berdasarkan data IMF pada pertengahan tahun tersebut. Setelah keadaan mulai terkendali, kini Cina membangun kembali kekuatan ekonominya dengan sangat pesat dan dengan berbagai cara yang digunakan mampu membalikkan keadaan pertumbuhan ekonominya yang sebelumnya sempat terhambat. Berdasarkan IMF, perekonomian Cina diproyeksikan akan mencapai pertumbuhan 8,1% di tahun 2021 yang bahkan lebih tinggi dibandingkan tahun 2019. Pencapaian yang diraih oleh Cina ini tentu tidak dapat lepas dari kemampuan Cina untuk mengatur ekonomi rezim komunisnya. Pada KTT G20 yang berlangsung di Riyadh, Arab Saudi, Presiden China Xi Jinping menegaskan bahwa negara G20 harus memastikan kelancaran fungsi ekonomi global dan juga memulihkan operasi industri dan rantai pasokan global atau global supply chain yang aman dan lancar. Beberapa cara yang diusulkan adalah dengan mengurangi tarif atau pajak tambahan dan juga hambatannya. Usulan China pada KTT G20 bahwa seluruh negara, terutama negara anggota KTT G20 harus menjaga hubungan multilateral dengan berbasis aturan yang transparan, tidak diskriminatif, terbuka, dan juga inklusif, dengan tujuan negara-negara berkembang bisa berada di dalam global supply chains. Kami ambil contoh, dalam sebuah produk manufaktur mobil diperlukan adanya komponen-komponen pembentukan mobil, yang mana komponen-komponen ini dibuat dari berbagai belahan dunia yang masuk ke dalam global supply chain. Maka, negara-negara tersebut akan menerima hasilnya atau terkena dampak ekonomi dari penjualan mobil tersebut yang akan diekspor ke seluruh dunia. Beberapa langkah yang diambil oleh Xi Jinping adalah: pertama, menurunkan tarif. Ini berarti tidak adanya lagi beban-beban biaya yang dibebankan kepada konsumen. Yang kedua adalah mengurangi barriers. Tidak adanya lagi pajak dan hambatan untuk pendistribusian barang dari produsen kepada konsumen. Yang ketiga, penangguhan dan keringanan pembayaran hutang. Pada poin ketiga ini, China berusaha melakukan relaksasi kepada negara-negara yang memiliki hutang dengannya. Yang keempat adalah menentang unilateralisme dan proteksionisme. Seperti kita tahu, Xi Jinping pernah mengatakan bahwa Amerika terlalu memprotek barang-barang dan kepentingan dalam negerinya, dan China berusaha membuat ini menjadi lebih transparan. Yang kelima, menerapkan sistem ekonomi terbuka. Kemudian, dampak bagi perdagangan Indonesia. Jadi selama Januari hingga Oktober 2020, Indonesia mengalami berbagai defisit. Pada Indonesia dan Cina, Indonesia mengalami defisit sebesar 7,72 miliar US dollar. Kemudian dengan Amerika, Indonesia mengalami defisit sebesar 1,32 US dollar. Kemudian dengan Jerman, Indonesia mengalami defisit sebesar setengah miliar US dollar, dan dengan Korea Selatan, Indonesia mengalami defisit dagang sebesar 0,6 miliar US dollar. Lalu dari sisi defisit dagang, kita bisa mengetahui kalau trade ini terjadi
atau bahkan tarif yang ditetapkan itu menjadi 0, akan terjadi banjir impor di Indonesia. Karena saat ini ketika tarif ini masih ada pun, kita sudah defisit banyak dengan negara-negara tersebut. Apalagi jika tarif tersebut dijadikan 0. Kemudian ada juga beberapa risiko lain. Misalnya dominasi modal asing di Indonesia, kemudian pelemahan rupiah jangka panjang, dan kurangnya non-tariff barriers. Menteri Perekonomian Indonesia menyatakan bahwa the cost of not joining is greater than the cost of joining. Artinya bahwa nilai untuk tidak bergabung akan lebih besar kerugiannya dibandingkan dengan nilai apabila kita bergabung. Mengapa demikian? Karena ada beberapa hal yang bisa menjadi peluang atau pertimbangan Indonesia. Misalnya, opportunity cooperation, lalu kemudian Indonesia bisa memaksimalkan forward dan backward linkage, kemudian ada juga upaya mitigasi pada sektor tertentu. Baik, berikutnya, di tengah pandemi COVID-19 yang merugikan perekonomian di seluruh negara di dunia, Cina bisa dibilang cukup stabil dalam hal mengendalikan perekonomiannya, terutama dalam hal perdagangan. Melihat catatan dari WTO atau World Trade Organization, pada kuartal kedua tahun 2020, Cina tidak mengalami penurunan yang sangat tajam dalam hal perdagangannya. Sementara negara lain seperti AS, Inggris, dan Prancis, dan negara-negara lain mengalami penurunan yang sangat tajam. Hal ini bisa dibilang cukup menguntungkan bagi Cina karena bisa memimpin laju perdagangan di dunia. Kondisi ini dimanfaatkan oleh Cina untuk membentuk rezim baru yang memimpin laju perdagangan dunia untuk menghentikan hegemoni yang sebelumnya dipimpin oleh Amerika Serikat. Dalam hal kebijakan luar negeri, Cina memberikan lebih banyak kemudahan dalam melakukan perjanjian perdagangan, seperti memasang tarif dan barriers yang lebih rendah dibanding negara-negara barat. Hal itu bertujuan untuk menarik perhatian negara lain supaya lebih memilih Cina dibanding negara-negara barat seperti Amerika Serikat yang merupakan rivalnya. Salah satu bentuk Cina dalam membentuk rezim baru adalah menciptakan kerjasama ekonomi multilateral dan dalam menciptakan perdagangan bebas dengan negara-negara yang tergabung di ASEAN. Perjanjian ini dinamakan CAFTA atau China ASEAN Free Trade Area. China juga menyatakan akan terus berupaya menjadi pihak penting dalam global supply chain dalam pendistribusian vaksin, alat-alat kesehatan yang sangat dibutuhkan di tengah pandemi ini. Dengan begitu, mampu menempatkan Cina dalam posisi yang sangat diuntungkan karena tidak dapat dipungkiri bahwa Cina juga salah satu produsen kunci bagi vaksin dan alat-alat kesehatan lain, sehingga negara lain mau tidak mau harus mengimpor dari Cina. Ditambah kemudahan yang ditawarkan oleh Cina, sehingga bisa dibilang Cina lebih unggul dibanding Amerika Serikat.